Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita jumpa lagi dalam sapaan firman Tuhan. Semoga pertolongan Tuhan selalu menjadi kekuatan dalam hidup Bapak Ibu sekalian sampai saat ini. Bapak Ibu, pagi ini sapaan firman akan saya beri tema hanya Allah yang tersisa. Ketika hanya Allah yang tersisa. Kita akan membaca bagian dari 2 Tawarik pasal 20 ayat 15. 2 Tawarik 20 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. 2 Tawarik 20 adalah sebuah peristiwa ketika Raja Yosafat menghadapi pasukan Bani Moab dan Bani Amon. Raja Yosafat sebagai manusia melihat lawan yang sangat besar. Raja Yosafat mengalami ketakutan, mengalami kegentaran. Di dalam ketakutan itu sebagai seorang pemimpin, Raja Yosafat mengajak setiap orang, rakyatnya, orang-orang Yehuda untuk memandang kepada Tuhan. Sehingga Yosafat sebagai pemimpin membawa seluruh bangsanya beralih dari keputusasaan menjadi bangsa yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah Yosafat di dalam 2 Tawarik 20 mengajak Bapak Ibu dan saya melihat bahwa kehidupan kita seringkali menjadi seperti kondisi Yosafat. Kondisi kehidupan kita seringkali juga berada pada situasi di mana tidak ada lagi yang tersisa, tidak ada lagi yang bisa menolong selain Allah sendiri. Hal serupa ini juga seringkali muncul dalam peristiwa-peristiwa Alkitab. Ketika Allah menjadi satu-satunya penolong dalam hidup kita. Bahkan secara manusia, hitung-hitungan manusia, tidak ada lagi pertolongan yang lain. Ada seorang berkata begini, cepat atau lambat, Allah akan membawa umatnya yang merasa memiliki segalanya ke tempat di mana mereka tidak memiliki apapun selain Allah. Tanpa kekuatan, tanpa penjelasan, tanpa apapun kecuali Allah. Tanpa pertolongan Allah, mereka akan hancur. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah cerita. Seorang yang putus asa datang kepada seorang pendeta dan bercerita tentang pergumulan hidupnya. Orang itu berkata kepada pendeta, hidup saya benar-benar hancur. Lalu pendeta menjawab dengan sebuah pertanyaan. Seberapa hancur hidup saudara? Sambil menutup kepalanya dengan tangannya, orang itu meratap dan berkata, sangat parah. Sehingga satu-satunya milik saya yang masih tersisa hanya Allah saat ini. Wajah sang pendeta berseri-seri dan tersenyum. Lalu pendeta itu berkata, dengan senang hati saya meyakinkan Anda bahwa orang yang hanya memiliki Allah memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk memperoleh kemenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kita kembali pada kisah Yosafat. Dalam kisah Yosafat 2 Tawarik 20, hal yang serupa yang terjadi. Hal yang digambarkan di dalam kisah Yosafat, di mana Yosafat tidak mungkin lagi berhitung tentang pasukannya untuk menghadapi Bani Moab dan Bani Amon. Yosafat tidak mungkin lagi menggunakan logika manusia untuk menghadapi lawan. Yang menarik adalah Yosafat sadar saat itu tidak ada miliknya yang bisa menyelamatkan dia selain Allah sendiri. Sehingga apa yang dikatakan di dalam 2 Tawarik 20 ayat 12 dan yang kemudian menghadirkan jawaban dari Allah. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 12 Yosafat berkata, "Mata kami tertuju kepada Allah." Itu yang dikatakan Yosafat bersama dengan rakyat Yehuda. Dan apa yang kemudian menjadi jawaban Tuhan? Mereka tidak dikecewakan karena dia mengalami kasih setia Tuhan yang menjawab. Di ayat 15, ayat yang kita baca tadi, di mana Tuhan berkata, "Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sedang dalam situasi yang serupa di dalam hidup kita saat ini? Ketika kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan menaruh harapan kepadanya, kita akan mendapat janji setia Tuhan yang menemani dan menyertai kita. Hanya Allah yang punya pertolongan lebih dari segalanya. Saya mau mengatakan pada Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Allah adalah satu-satunya yang kita miliki, kita telah memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan. Selamat mengalami persiarahan dengan Tuhan. Di dalam perjalanan hidup ini, Tuhan menjadi kekuatan bagi kita sekarang dan selamanya. Amin.